Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggraini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi sistem pertahanan tubuh, mekanisme pertahanan tubuh, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Yang pertama adalah fungsi sistem pertahanan tubuh. Fungsi sistem pertahanan tubuh atau fungsi sistem imun untuk kesehatan, yaitu melawan kuman dari patogen yang membawa penyakit seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur, dan mengeluarkannya dari tubuh kita. Setelah mengenali dan menetralisir zat-zat berbahaya di lingkungan sekitar kita, melawan penyakit yang dapat merubah tubuh kita secara keseluruhan seperti sel kanker, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Mekanisme pertahanan tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh terhadap virus. Tubuh manusia akan selalu terancam oleh paparan bakteri, virus, parasit, radiasi matahari, dan polusi. Stres emosional atau fisiologis dari kejadian ini adalah tantangan lain untuk mempertahankan tubuh yang sehat. Biasanya manusia dilindungi oleh sistem pertahanan tubuh. Sistem kekebalan tubuh, terutama makrofag, dan cukup lengkap kebutuhan gizi untuk menjaga kesehatan. Kelebihan negatif bagaimanapun dapat menekan sistem pertahanan tubuh, sistem kekebalan tubuh, dan mengakibatkan berbagai penyakit fatal. Sistem pertahanan tubuh, sistem kekebalan tubuh, depresi disebabkan oleh stres emosional. Diobati dengan antidepresan dan obat penenang. Kekebalan depresi disebabkan oleh kekurangan gizi, jarang diobati sama sekali, bahkan jika diakui, dan kemudian oleh saran untuk mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Faktor yang tidak bisa diganti, misalnya usia. Pada anak-anak ada proses pematangan saluran pencernaan. Di sana ada sistem kekebalan tubuh. Saat masih anak-anak, rentan sekali penyakit diare. Ketika dewasa, sistem kekebalan tubuh saluran cerna mulai matang. Faktor kedua adalah jenis kelamin. Hal ini bisa berpengaruh, misalnya ada beberapa sel yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh yang membuat laki-laki lebih rentan mengalami penyakit jantung. Pada perempuan lebih rentan mengalami autoimun dan kencing manis. Faktor ketiga adalah gaya hidup. Baik atau tidaknya asupan gizi, merokok atau tidak, aktivitas fisik dilakukan atau tidak. Faktor keempat yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh adalah penyakit penyerta. Hal ini dapat menyebabkan kekebalan tubuh menurun. Ada 4 jenis gangguan sistem pertahanan tubuh yang berpotensi menyerang. Ada 4 jenis gangguan sistem pertahanan tubuh yang berpotensi menyerang sistem pertahanan tubuh kita. Keempat gangguan tersebut adalah hipersensitivitas atau alergi, autoimun, imunodefisiensi, isoimunitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang keempat tersebut. Yang pertama, hipersensitivitas atau alergi. Yang dimaksud dengan hipersensitivitas adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Yang kedua, autoimun. Yang dimaksud dengan autoimun adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Yang ketiga, imunodefisiensi.
Imunodefisiensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Ada dua jenis imunodefisiensi, yaitu defisiensi imun kongenital atau AIDS. Penyakit defisiensi imun kongenital harus hidup dalam lingkungan steril karena tidak memiliki sel B dan sel T sejak lahir. Sedangkan jumlah sel T helper pada penderita AIDS terus berkurang sehingga sistem imunitasnya melemah. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV. Yang kedua, isoimunitas atau aloimunitas. Isoimunitas adalah keadaan ketika tubuh mendapat kekebalan dari individu lain yang melawan sel tubuhnya sendiri. Biasanya muncul akibat transfusi darah atau cangkok darah atau cangkok organ. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.